Balik lagi bareng Diah dan Tina di Woman on Talk, all about woman. Waktunya wanita berbicara. Oke, para manis. Kemarin kita sudah ngobrolin nih soal perselingkuhan. Nah, untuk hari ini kita juga akan bahas topik-topik yang lebih menarik dan pastinya juga itu akan berkesinambungan dari podcast sebelumnya. Ya Kak. Nah, tema hari ini kita akan mengangkat itu tentang dilema wanita milih berkarir atau nikah menikah. dulu. Iya. Kan kalau untuk di zaman sekarang ya gitu. Wanita kan kebingungan nih ya untuk memilih menikah dulu atau karir dulu ya kan. Nah, tapi itu untuk para manis itu menjadi suatu kebebasan untuk memilih tujuannya masing-masing nih. Mau dia menikah dulu atau dia mencari karir dulu nih gitu kan. Nah, tapi dari kebebasan itu sendiri jadi membuat wanita-wanita tuh jadi nggak kepikiran nih untuk membangun suatu hubungan yang serius gitu dalam pernikahan gitu kan. Nah, sama halnya teman kita dari kemarin nih podcast kemarin ada yang komen. Ada yang komen, apa kita baca dulu kali ya? Boleh. Ya, coba. Menarik sih kemarin gue baca. Oke, ini gue baca kali ya. Boleh. Ini sebelumnya kita terima kasih nih untuk Kak Menkuria atau kita bisa panggil Ria kali ya. Boleh Kak Ria, halo. Terima kasih buat Kak Ria. Di sini Kak Ria tuh bilang, katanya coba dong mengangkat topik mengejar karir dulu sebelum menikah gitu. Wah, kan pas banget dong sama tema kita hari ini ya enggak? Nah, makanya kita angkat nih ya kan. Dan sebenarnya tuh dari karir dan pernikahan tuh mungkin punya positif sisi negatif ya. Posisi negatif dan positifnya nih. Atau kita bicara dari posisi positifnya dulu kali ya. Kalau untuk segi lu memilih karir itu positifnya adalah lu bisa menggapai cita-cita lu setinggi-tinggi mungkin gitu. Yang lu nggak akan ngebagi nih pikiran lu ke pernikahan ya nggak. Jadi lu tetap fokus nih sama tujuan lu gitu untuk mencari menggapai semua mimpi-mimpi lu gitu kan. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kalau negatifnya dari lu memilih karir, itu tuh lu kayak jadi kebelah nih. Kalau tadinya lu tidak pikiran lu tidak kebelah, jadi lu lagi nggak lebih fokus, tapi kalau misalnya dari segi negatifnya lu jadi nggak fokus gitu kan. Nggak fokusnya gimana nih? Maksudnya? Nggak fokusnya tuh kayak mungkin teman-teman lu nih misalkan gitu, dia di umur 23 misalkan gitu kan, dia udah menikah gitu kan. Nah, tadi kalau jadi berpikir dong kayak, duh kok gue belum ya gitu. Sedangkan umur tuh udah di atas umur ya misalkan lebih tua lah gitu kan. Pasti lu kan wah gue gak bisa nih gitu kan. Gue pasti juga harus punya pemikiran ke jenjang itu ya kan. Nah, tapi ada juga nih sudut pandang dari menikah dan segi negatif dari menikah, betul? Oke, benar. Jadi kalau sisi positif dari milih nikah dulu tuh, kalau udah nemu orang yang tepat terus memutuskan buat nikah tuh, semua hal yang memang tadinya mau dicapai pun bisa dicapai bersama-sama, bisa bersinergi bersama-sama pasangan gitu. Segala kesulitan tuh bisa dihadapin bersama dan mungkin keluh kesahnya juga bisa saling berbagi satu sama lain. Bisa juga. Terus mungkin kalau untuk sisi negatifnya dari mementingkan pernikahan duluan tuh banyak masalah-masalah terutama finansial ya. Masalah-masalah finansial yang mungkin karena dia mendahulukan pernikahan sehingga finansialnya mungkin belum begitu stabil. Akhirnya pas pada saat pernikahan itu muncul masalah-masalah tersebut. Apalagi kalau udah punya anak, beban tanggungannya makin banyak dan muncul masalah-masalah lainnya yang akhirnya mungkin bisa mengarah ke perselingkuhan atau mungkin worst case-nya itu perceraian lah ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ngeliat dari fenomena-fenomena belakangan ini Kak di masyarakat, sebagai wanita itu sekarang dituntutnya nggak cuma jadi ibu rumah tangga aja. Dituntutnya juga ada gimana ya, kayak ya udah kalian silakan bebas menggapai cita-cita setinggi langit, kejarlah pendidikan, kejarlah karir, tapi
ini agak bertolak belakang antara satu sama lain nih. Karena kalau kita pakai logika ya, S1 itu kan berapa sih selesainya umur 21, 22 ya kan? 2 sampai 23 lah ya. Iya, udah 23. Start karir di situ. Sedangkan standar kesuksesan karir bagi orang-orang yang menurut gue tuh mungkin bisa dibilang di taraf manajer lah ya. Di taraf manajer aja baru bisa di-achieve mungkin umur 28, 29. Dan nggak make sense aja gitu kalau secara berbarengan wanita juga dituntut untuk menjalankan pernikahan let's say di umur 24, 25 kan udah mulai didorong tuh. Iya. Jadi kayak ada dilema nih di kita nih. Aduh, gue mau karir dulu atau gue mau nikah nikah dulu nih. ya Jadinya kan kan? kayak gitu kan. Iya betul. Kalau Dari misalkan lingkungan. milih karir dulu tuh kayak gimana sih? Kalau ini sudut pandang gue aja Iya. sih ya gitu. Kalau dari gue tuh pastinya gue akan milih karir dulu gitu. Kenapa gue milih karir dulu? Karena gue akan mempersiapkan dari segi finansial gitu. Yang dimana tuh kalau misalnya gue sudah mapan, itu untuk ke jenjang selanjutnya tuh gue udah nggak perlu khawatir lagi gitu. Karena apalagi di zaman sekarang tuh kehidupan itu semakin menggila ya kan. Dan berapa sih gitu kalau misalkan kita mengandalkan dari pasangan kita aja tuh nggak cukup ya kan. Tahu sendiri lah ya. Di zaman sekarang tuh gaji berapa sih UMR ya kan. Belum kita mikirin kalau lu udah serius, lu pasti mikirin kayak belum pernikahannya kan. Misalnya kayak lu harus mempersiapkan nih dari mulai lamaran, pernikahan, apalagi kultur keluarga, maksudnya adat gua tuh kalau untuk menikah tuh wah gitu kan. Ya bukan ada gimana ya, maksudnya kan juga pasti kita mengikuti itu gitu kan. Dan ya nggak usah jauh-jauh lah gitu. Dari background keluarga gue aja kan. Background keluarga gue dulu tuh orang tua gue tuh menikah nggak mikirin kedepannya tuh akan seperti apa gitu. Jadi udah nikah aja gitu kan. Tapi tanpa mereka sadari di depannya itu tuh ada kebutuhan-kebutuhan yang ya harus lu persiapkan gitu kan. Yang harus persiapkan jadinya ya itulah makanya gue harus mengejar karir dulu. Ya, jadi gue membuat kualitas diri gue untuk yang nantinya akan mengikuti nih. Kan akan menyortir sendiri untuk pasangan gue gitu. Gue gak mau nantinya ketika gue memilih menikah tapi gue gak settle. Terus nanti kehidupan anak-anak gue tuh sama kayak hidup gue. Kayak misalkan gue dulu tuh kayak mau beli apa bisa handphone aja atau gak usah jauh-jauh deh kayak buku atau apa kan namanya kita sekolah ya pasti kalau kita punya anak gitu kan. Itu kan juga pasti harus punya biaya gitu. Dan gue gak mau yang kayak anak gue tuh mengikuti kehidupan keluarganya dulu, orang tuanya dulu gitu. Maksudnya biar lu gak mau apa yang lu alamin waktu itu keulang terjadi lagi di anak lagi lu. gitu kan. Iya. Makanya ya lu harus butuh namanya mempersiapkan dari segi finansial mungkin juga kan. Atau dari segi mental lu juga kan itu diperlukan gitu. Atau lu juga knowledge mindset communication gitu. Yang nantinya lu juga bisa komunikasi dengan pasangan lu. Ya kan kalau misalkan dua-duanya itu udah settle kan ya gak perlu ada yang dikhawatirin gitu kan. Betul. Jadi itulah pentingnya sebenarnya. Jadi lu harus perhitungkan dulu nih untuk ke depan itu seperti apa. Jangan ya udahlah gue nikah aja gitu kan. Mengikuti aja gitu kan. Ya gue tahu emang rezeki itu dari sang pencipta lah gitu kan. Tapi ya lu juga harus berhikmat gitu. Karena kalau misalkan lu cuman mengandalkan berserah gitu tapi lu juga gak ada usaha sih menurut gue ya lu gak bisa gitu. Makanya gue memilih karir dulu baru menikah seperti itu. Tapi kalau gue pandangan nih. gue kalau pandangan gue memprioritaskan pernikahan daripada karir yang stable itu fine-fine aja gitu. Maksud gue dari pengalaman orang tua gue pribadi ya. Nyokap gue nikah tuh umur 19. Bokap gue umur 29. Memang kalau dilihat waktu itu tuh pas PDKT bokap gue tuh karirnya lumayan settle lah ya. Cuman pada saat menjelang pernikahan itu bokap gue ada sebuah musibah yang mengharuskan bokap gue tuh dirumahkan. Seharusnya kan kalau pakai logika ngapain sih menikah dengan orang yang pengangguran gitu kan ya. Iya juga Cuman sih. pada saat itu nyokap gue berpikir dan bokap gue tuh juga sama-sama tuh mikir orang ini tuh adalah orang yang tepat gitu. He's the one, she's the one gitu. Jadi akhirnya mereka tetap melanjutkan pernikahan tersebut dengan segala permasalahan-permasalahannya. Sampai sekarang anaknya udah pada gede, udah sekolah yang tinggi, udah kerja. Dan
mereka tuh mampu-mampu aja buat menjalankan pernikahan tersebut. Maksudnya gini, memang nggak mudah menjalani pernikahan yang orang tua gak alami itu, tapi dengan segala struggle-nya mereka tuh masih saling bekerja sama untuk membangun karir dari nol lagi, saling bersinergi, punya tujuan yang sama, ingin ini, ingin itu, memenuhi itu sampai mereka tuh bisa memenuhi apa yang mereka mau gitu, kayak beli rumah, beli aset-aset yang lain, nyokolahin anaknya sampai gede dan udah lumayan settle lah ya, sekarang lagi membangun karir juga gitu. Maksud gue mereka aja mampu, kenapa gue enggak gitu. Ya kan? Nah, terus tapi gimana ya, dengan catatan tuh maksud gue memutuskan untuk menikah lebih dahulu bukan karena lo itu dituntut oleh orang-orang, lo mengikuti standar-standar orang-orang yang sekitar lo yang nuntut lo buat nikah sekian. Kalau lo udah nemu pasangan yang tepat ya silakan aja lanjutkan gitu. Bukan berarti juga lo nikah dini yang dimana lo itu belum ada penghasilan gitu. Lo mau makan dari mana? Gak berani juga sih. Iya, lo mau minta makan sama orang tua lo gitu kan. Jangan lah. At least lo udah punya penghasilan yang bisa menghidupi kehidupan berdua, entah itu pun apapun masalahnya nanti di pernikahan, ataupun karir bisa dibangun sepanjang pernikahan itu bareng-bareng dari nol sampai lo berkembang, kemudian mungkin bisa mencukupi kehidupan keluarga lo termasuk anak-anak lo gitu. Dan yang pernah gue baca juga dari survei namanya Gallup Survey itu juga mengatakan bahwa orang yang menikah itu 12% sampai 24% itu lebih bahagia daripada orang yang gak menikah. Masa iya? Berarti orang yang single juga, maksudnya orang yang single berarti nggak bahagia gitu? Enggak, maksudnya bukan kayak gitu. Oh, maksudnya orang yang single juga bisa bahagia gitu. Tapi maksudnya berdasarkan survei itu tuh orang yang menikah lebih bahagia daripada orang yang single. Tapi gak menutup kemungkinan juga banyak orang yang menikah gak bahagia. Mungkin karena tadi aspek-aspek yang finansialnya, terus mungkin juga ada ketidakcocokan antara kedua pasangannya, karena itu tadi pernikahannya mungkin dituntut untuk bareng-bareng bersama-sama karena berdasarkan tuntutan, atau mungkin dia karena kesepian akhirnya dipaksakan untuk menikah, bukan pasangan yang tepat. Ibaratnya kayak nggak match gitu lah ya, akhirnya pernikahannya nggak bahagia gitu. Bukan berarti semua yang menikah bahagia, enggak, pasti ada kesulitannya gitu. Dong ya yang single. Iya, tapi dari yang nyokap gue tadi itu dulu mungkin struggle ya di masalah ekonomi, dan gue cukup merasakan hal itu. Tapi gue ngelihat orang tua gue bahagia kok menjalankan pernikahan yang mungkin waktu itu karirnya belum stable gitu, dan baru-baru ini aja yang udah mulai enak lah ibaratnya kehidupannya gitu. Nah dan menurut gue pribadi entah kenapa ya sekarang tuh wanita karena lebih mementingkan karir ya, jadi tuh kadang-kadang visi kepernikahannya itu terlupakan. Entah terlupakan karena terlalu fokus ngejar karir, atau mungkin karena banyak banget standar-standar yang sangat tinggi di diri dia gitu, sehingga gimana ya, pernikahan tuh seems impossible buat mereka. Kalau dari pengalaman kenalan gue, dia itu terlalu fokus ke karir dan sangat punya standar yang tinggi terhadap pasangannya, sehingga akhirnya dia tuh lupa buat mencari pasangan. Akhirnya dia terlalu nyaman sendiri. Tapi pada saat sekarang dia di umur cukup matang, di usia matang, bahkan mungkin udah hampir melewati masa-masa emas yang orang-orang bilang ya, di umur 25 sampai 35 itu dia cukup merasa menyesal kenapa dia dulu gak mementingkan pernikahan dulu, terlepas dari karirnya dia yang belum settle gitu. Dari sisi itu gue ngelihat bahwa ya mungkin penting mementingkan pernikahan itu dibandingkan karir lu yang belum settle. Sebagai perempuan tuh it's fine-fine aja gitu. Cuman dengan catatan yang tadi gue bilang, jangan menikah karena tuntutan orang lain, jangan menikah karena lo kesepian, jangan juga menikah karena lo merasa berkompetisi dengan teman-teman lo yang udah nikah gitu. Kalau lo udah menemukan yang tepat, lo merasa lo bisa bekerja sama dengan orang ini, berkembang bareng-bareng, membangun keluarga yang mendekati sempurna, ya sakinah mawaddah warahmah, yang mendekati sempurna, tapi nggak ada yang sempurna, maksudnya yang mendekati kesempurnaan masing-masing. Iya. Ini cuma sementara kalau kata abang kita. Ya kalau kata gue mah kalau udah ada yang tepat mah gaskeun gitu. Toh sekarang nikah di KUA doang pun nggak apa-apa gitu, nikah yang tapi kan gratis kan, semua itu butuh bayar, tapi at least lebih murah dong daripada lo pesta gitu kan. Maksud gue kayak buat apa sih mentingin ego lo buat nikah yang ratusan juta sehari, abis lu ya nggak apa-apa kalau misalkan emang lo punya finansial itu kan gitu. Untuk kehidupan itu sekali seumur hidup ya nggak sih guys, ya kan. Kalau kita ngikutin tren Gen Z sih kayaknya nikahan pulang udah
di rumah juga nggak apa-apa lah ya, tapi tetap aja sih itu sebetulnya pengeluaran juga kan. Nah kan lu kan tadi karir, lu mentingin karir dulu nih. Apa sih pertimbangan terbesar lo kenapa lo mentingin karir dibandingkan pernikahan gitu tadi? Iya, karena ya kembali lagi yang seperti tadi gue bilang gitu, gue nggak mau nih nantinya keluarga gue yang nanti yang gue punya gitu kan, itu akan ngalamin apa yang gue rasain gitu kan. Maksudnya ya ketika lo menikah nih, tiba-tiba lo dikasih kepercayaan untuk punya keturunan, ya pasti kan juga lo mikir dong untuk kebutuhan anak lo gitu kan, dari segi kesehatan mungkin, atau juga dari segi gaya hidupnya anak lu gitu kan. Jadi kita tuh harus mikir panjang gitu. Jangan kayak menggampangkan sesuatu gitu. Apalagi kan ya sekarang apa sih yang gaya hidup yang pasti apa-apa kan butuh uang gitu kan, dari finansial itu gitu. Makanya kenapa itulah pertimbangan yang harus diperhitungkan gitu. Ya sekarang gimana sih, banyak ya wanita-wanita gitu kan. Ya nggak tahu sih, mungkin di luar sana kayak menuntut kayak lu harus punya rumah dulu ya kan. Belum lagi embel-embelnya kayak lu harus punya mobil, gue gak mau kepanasan. Atau minimal lu punya kendaraan lah nah, ya. Nah itu kan justru gitu berarti kan sebenarnya tuntutan antara nikah dan karir ini akan lebih berat ke laki-laki, karena laki-laki harus sebagai provider ya di masyarakat itu sebagai provider. Pasti. Kan dia mungkin akan lebih milih untuk karir dulu supaya settle baru nikah, karena yang tadi itu biaya pernikahan tinggi. Dan entah kenapa di masyarakat kita tuh mikirnya masih semua tanggungan laki-laki, biaya hidup keluarga laki-laki dan lain-lain itu semuanya laki-laki. Dan ya makanya ini sebenarnya kalau mungkin bagi perempuan untuk memilih menikah dulu ya nggak apa-apa gitu, maksudnya karena kan laki-laki sebagai provider. Cuman kalau dari sisi lu tadi kan mungkin karena lu harus dual income kan. Iyalah gitu kan. Karena ya sekarang kenapa ya sebenarnya ya dari kitanya dulu aja gitu kan. Maksudnya kita tetap komunikasi sama pasangan kita gitu. Kalau misalkan seandainya gue akan bilang gue akan mau karir gue dulu sampai bener-bener udah mampu nih gitu untuk kita bisa untuk ke jenjang itu. Tapi kalau misalkan seandainya dari pasangan kita yang kayak ya udah deh, mending gue cari yang lain, ya udah gitu, karena nanti akan datang di waktu yang tepat gitu. Makanya ya udah, kalau lo nggak mau ya gue nanti juga akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi kalau misalkan lu lagi niti karir nih, ada orang datang tiba-tiba nih, bukan ada orang datang deh, maksudnya pasangan lu nih. Assalamualaikum. Misalnya ada pasangan lu nih ngajakin nikah, lu kan lagi niti karir, niti pendidikan nih misalnya. Dia ngajakin nikah, lu lagi kayak gini, lagi fokus ke karir, lu berarti bakalan nolak tetep ya? Iya, karena ya gue akan tetap harus yang tadi gue bilang, jadi gue harus bener-bener stay settle dulu nih gitu kan. Gue gak mau deh gitu. Kayak udah aduh pusing gue gitu kan. Apalagi kalau misalnya nikah itu kan bukan tinggal bersama ya, tapi hidup bersama gitu, yang harus lu persiapkan gitu. Jangan ya udah sih, kalau masa pacaran lu terima gue apa adanya ya kan. Tapi ketika nanti sudah menikah, ya lu udah bener-bener tahu nih dengan bener-bener ya itu kehidupannya sesungguhnya gitu. Kalau gue misalkan ada yang datang ngajakin nikah dan gue udah siap sekarang pun, kayaknya hayu gaskeun. Gue udah S1 udah kelar nih. Walaupun gue masih baru bangun karir, ya gue pikirannya ya bisa sambil berjalan gitu. Sekarang gue juga udah mulai menjalani karirnya sekarang. Nanti ya udah bisa bareng-bareng aja gitu, saling berkembang. Seenggaknya gue punya biaya hidup lah buat sebulan untuk berdua ke depannya kayak gimana. Mungkin nanti kalau untuk keputusan anak atau gimana bisa lanjutnya lebih lanjut nanti bisa diomongin lagi gitu. Tapi tetap penuh perencanaan sih. Tapi gue sama sekali nggak ada kepikiran teman gue udah nikah gue harus nikah, enggak. Kalau udah ada yang gue rasa tepat udah klop sama gue ya jalan. Kenapa enggak gitu, daripada dia kabur anjir kayak beda sama gue tadi, lo mau kabur ya udah gitu kan. Karena tapi ya jangan terlena juga sih sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan memang kan masa subur wanita juga kan kayak umur 30 sampai 40 gitu kan. Tapi ya kalau misalkan orang karena mungkin ya gitu kalau orang sudah memilih karir gitu, dia bisa menghidupi
dirinya sendiri gitu kan. Ngapain lagi gitu gue butuh orang untuk menafkahi gue, sedangkan ya gue juga udah bisa memenuhi kebutuhan gue udah bisa bisa membeli semua apa yang gue inginkan gitu kan. Ya buat apa lagi gitu pasangan misalkan, karena ada aja yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan memang dari masa kesuburan sendiri ya memang sih di masa 30 sampai 40 kan gitu. Tapi kalau untuk keturunan ya menurut gue kayak ya udah sih kan bisa adopsi gitu. Tapi adopsi juga ribet loh dokumennya sekarang. Ya, semua punya siapa tahu ada yang naruh bayi di luar rumah gue. Itu film-film banget gak sih? Tapi gitu. Gue tuh sangat-sangat tidak setuju sama orang-orang yang sekarang perempuan ya terutama kayak aduh gue stres banget, aduh gue capek nih sendirian, udah nikah aja lah sama orang. Itu menurut gue gak menyelesaikan masalah sih, malah nambah masalah. Kayak terburu-buru ya. Karena jadinya tuh lo bukan sama orang yang tepat gitu nikahnya, karena lo udah capek dengan kondisi lo sendirian, lo pengen di provide, lo pengen ada orang berkeluh kesah bareng di satu rumah yang sama, tapi endingnya tuh ya gitu. Jadi lo kemungkinan bisa jadi asal pilih gitu, yang ada aja gue yang penting gue nikah, gue jalin hidup sama dia ada gitu. yang mau sama gue ya udah gitu ya. Kayak gak ada laki-laki lain yang lu tuh ketakutan kayak aduh ntar siapa lagi yang mau sama gue gitu kan ya gitu. Ya bisa juga sih sebenarnya kan balik lagi ke pemikiran teman-teman gitu kan, mau menjalani yang mana nih gitu. Dan kita juga nggak mau ngebuat kayak pemikiran teman-teman tuh kayak gue jadi takut nih untuk nikah gitu, atau ya udah sih emang kenapa gitu memilih maksudnya memilih pilihan yang menurut dia tuh ya buat kebahagiaan mereka gitu. Pilihlah kan. mana yang terbaik untuk kebahagiaan lo, sesuai prinsip lo, sesuai visi misi lo ke depannya kayak gimana ya. Kalau memang lo mementingkan karir dulu, it's fine, it's good gitu. Maksudnya berarti lo udah ada perencanaan ke depannya mau kayak gimana, nanti keuangannya pada saat keluarga sama udah ada anaknya gimana. Tapi kalau misalkan emang lo ngerasa gue udah ketemu orang yang oke nih, dia dari karakter oke, dari kerja keras semangat pemikirannya oke, satu tujuan, satu visi misi, bisa diajak kerja sama dan membangun keluarga yang bisa dibilang dari nol lah ya. Keluarga itu kan semua dimulai dari nol sampai membentuk keluarga yang ya dibilang cukup sempurna lah gitu ya. Yuk jalanin aja gitu. Maksud gue jangan terpengaruh sama omongan-omongan orang di luar sana. Kalau emang lo menurut lo karir duluan itu lebih bagus ya silakan. Menurut lo nikah duluan lebih bagus ya silakan. Tapi pahami bahwa setiap keputusan yang lo ambil tuh ada konsekuensinya. Dan gitu. lo harus yakin gitu kan, kalau misalnya apa yang lo ambil itu emang udah tepat buat diri lo gitu kan. Ya jangan jadi kayak aduh gue nyesel nih kenapa sih dulu gue lebih baik maksudnya kenapa gue gak milih karir dulu gitu kan, kenapa gue harus menikah dulu, sedangkan lo masih banyak nih maksudnya masa muda lu bisa lu explore lagi gitu kan. Ya karena ya pada dasarnya memang pendidikan itu juga lebih penting gitu kan. Ada yang bilang sih kayak ya wanita mah juga nanti di dapur-dapur juga gitu kan. Tapi kan nggak semata-mata perempuan itu harus di dapur ya kan. Karena kita juga nanti kan akan punya keturunan gitu, dimana kita juga harus memberi pengetahuan gitu kan sama anak kita kelak gitu. Jadi itulah pentingnya karir dulu, karir pendidikan. Ya lu harus settle dulu gitu. Tapi kalau dari teman-teman gue yang mungkin sekarang udah nikah duluan, gue ngelihat mereka tuh tadi kan lo bilang karir dulu lo bisa explore dunia lebih dulu ya. Nah kalau yang nikah dulu sebenarnya masih bisa explore, tapi udah bukan sendiri lagi, bareng sama keluarga dan anak-anaknya. Ya mungkin ada tentengan aja gitu, lebih ribet gitu. Iya kan, ya itu makanya ya nggak sih, kelas satu aja kita kadang suka keribetan, apalagi kita bawa buntut di belakangnya kan gitu. Tapi ya jadi kadang juga ya mungkin sebelum kita menikah kayak gue bisa nih, gue mau explore sama pasangan gue nanti gitu kan. Tapi ada kala juga kayak udah menikah baru tuh kayak lu tuh nggak boleh. Lu nggak boleh, lu bener-bener harus ngurus anak lu. Gue nggak mau sih kayak gitu sih. Kan? Gue maunya kayak ya udah, gue masih bisa jalanin hobi gue bareng-bareng gitu. Itu loh. Tapi itu kalau misalnya kita itu sih kita bisa menilai mungkin di bukan di kota-kota lah ya. Mungkin kalau di kota-kota sekarang tuh mungkin kayak ya udah lu mau ya kalau ya berkarir itu bukan cuman kita harus bekerja di
perkantoran gitu kan. Tapi berkarir itu kayak misalnya kita bisa membangun usaha sendiri gitu kan. Nah makanya maksud gue iya apapun itu gitu bisa kita explore gitu. Bareng-bareng. Ya nggak usah ngambil ribet deh gitu. Kalau emang kata Tuhan lo harus nikah ya udah nikah aja gitu. Asik. Ya nggak Kan guys. kalau di agama gue juga pernikahan itu salah satu apa ya ibadah yang membuka pahala, membuka dan rezeki, menyempurnakan ya betul menyempurnakan pasti. Karena kan kalau misalkan mementingkan nikah dulu, ada orang bilang kayak rezeki mah ada aja. Sebenarnya bukan ada aja, lebih ke kayak dicari karena merasa bertanggung jawab terhadap keluarga, ada tuntutan finansial di situ, beban-beban keluarga. Ya akhirnya rezeki ya datang karena kita cari, kita usahakan gitu. Ya, bukan itu. karena lo diem doang terus tiba-tiba rezeki turun datang. Hujan duit gitu. Iya, Gue pengen banget tuh kalau hujan iya benar-benar. Ya gak sih gitu kan. Tapi gue sangat-sangat amazed itu apa ya, kagum ya sama orang-orang yang mungkin finansialnya di bawah gue. Terus dulu tuh mereka memutuskan buat menjalin pernikahan dan langgeng-langgeng aja sampai sekarang gitu dengan segala kesusahannya mereka gitu. Dulu nih, maksudnya zaman-zaman orang-orang dulu. siapapun itu. Siapapun. Iya, maksudnya mungkin finansialnya di bawah rata-rata orang gitu, tapi memutuskan buat menikah dan masih tetap bisa menjalankan pernikahan itu gitu dengan keluarga-keluarganya. Dan kemarin gue sempat baca sebenarnya di Twitter ada dia mengaku sebagai guru ngaji. Tapi dia gak guru ngaji. Guru ngaji dong. Dia guru ngaji. dia kan kita kan gak tahu asli gimana kan. Dia bilang dia tuh guru ngaji. Dia sempat deket perempuan dari dating app atau dari mana gitu, deket sama perempuan, tapi setelah ketemu itu perempuannya tuh langsung ngeghosting dia dengan bilang, "Kamu bisa apa? Kamu kan cuma guru ngaji." Terus dia tuh mikir kayak, memangnya guru ngaji tuh gak pantas ya buat menikah gitu. Ya, iya dia sampai mikir kayak gitu loh. Dan gue tuh ya menurut gue di situ ya mungkin dia belum nemu orang yang tepat aja buat menjalin pernikahan kayak gitu. Bukannya dia nggak pantas gitu. Iya. Dia akan pantas untuk pada saat dia menemukan orang yang tepat, pada saat dia menemukan orang yang mungkin mau menerima keadaan dia, kondisi dia, dan ingin membenahi, ingin mengembangkan finansial mereka bareng-bareng gitu ke depannya kayak gitu. Ya parah juga sih ya. Iya. Siapa sih perempuan pantas-pantas aja gitu kan sih untuk menikah. Nah itu tuh kadang suka mindset yang kayak gitu tuh yang kayak kenapa harus berpikir seperti itu gitu kan. Itu udah speechless sih gue juga jadi ada yang kayak gitu ada. Gitu. Nah, tapi ya emang harus sih ya tetep ya gue kekeh gitu harus karir dulu karena lu pengen gak sih kayak kalau ada gitu prinsip orang ya bilang kayak ya lu ngapain gitu cari pasangan yang kaya, kenapa gak kita dulu aja yang kita kayain gitu kan, independen dulu aja gitu kan. Ya kita jangan berdiri maksudnya kita jangan bergantung sama seseorang gitu yang kita gak tahu nih orang itu akan terus sama kita atau enggak gitu. Kalaupun misalkan kita ya udah deh gue mau nikah gitu ya nanti gue akan dinafkahi sama pasangan gue gitu. Kita yang enggak yang selamanya sama pasangan kita, bener gitu. Ya pastinya kan ya amit-amit gitu mungkin di tengah jalan mungkin kita nggak cocok gitu kan, mungkin kita ya udahlah kita mendingan pisah aja gitu kan, atau amit-amit lagi juga kalau misalkan di tengah jalan kayak dia dipanggil duluan gitu kan ya. Makanya ya maksudnya ya berdirilah di kaki kita sendiri gitu loh. Jadi jangan bergantung sama siapapun gitu. Jadi ya itu lo harus mengembangkan dan apa ya pokoknya intinya lo harus siap dulu dari segi manapun gitu. Oke. Ya menurut gue ini kan tadi seperti bahas yang dibahas di awal ada plus minusnya ya dari milih karir dulu sama nikah dulu gitu. Maksud gue pick your own path gitu, kayak lo pilihlah apa yang menurut lo terbaik buat lo, mau nikah dulu atau karir dulu. Mungkin di para manis nih ada tuntutan-tuntutan dari keluarga yang keluarganya memang masih konservatif dan dituntut harus nikah di umur sekian ya mungkin bisa memenuhi itu gitu. Maksudnya karir pun bisa berjalan gitu. Mungkin ada juga yang memang diberi kebebasan untuk mengambil karir dulu gitu ya, atau pendidikan dulu setinggi-tingginya. Dan menurut gue tuh sebuah privilege loh. Wow banget orang tuanya bisa memperbolehkan seperti itu. Lagi ada aja ya orang yang komen kayak kapan lu nikah gitu lah. Lu siapa gitu kan. Ya mungkin kebanyakan sih orang-orang sekitar kita ya yang deket. Maksudnya ini bukan di keluarga, misalkan teman-teman lah gitu ya. Mungkin mereka juga udah sudah menikah gitu kan. Kayak ya lu cepet dong gitu. Kayak gue udah punya nih gitu
lu bilang gini dong, mana duitnya sini gitu. Ya lu mau gak gitu bayarin gue gitu kan. Dan lu tahu gitu kan adat gue kayak gimana gitu. Yang lu pasti harus banyak pengeluaran gitu. Dan jangan sampai ketika lu menikah itu cuma jadi kayak beban lagi nih gitu. Karena ada kayak mungkin dia harus gimana caranya ini, mungkin ngutang atau apa, kita gak ada yang tahu gitu kan. Makanya jangan sampai nih kejadian seperti ini. Betul. Gitu. Makanya tadi gue bilang KUA aja udah, pulang-pulang udah selamatan hajatan. Tapi namanya sekali seumur hidup gitu kan. Ya gue kan pengen bukan semeria dan gak usah gimana ya, maksudnya kayak kenangan momen aja. dimana ya itu gak akan terlupakan gitu. Ya gak sih. Sebenarnya balik lagi ke pemikiran teman-teman gimana gitu. Coba mungkin para manis bisa kasih komen nih, milih apa nih, karir dulu apa nikah dulu nih. Pasti sudut pandangnya tuh berbeda-beda ya gitu betul. kan. Dan ya nggak apa-apa gitu. Mungkin jadi bisa saling share kan. Oh ternyata bener ya gitu. Atau nggak juga gitu. Gue lebih baik. Iya, atau mungkin yang udah nikah bisa juga kasih tahu buat yang belum nikah nih. Kan kita belum nikah nih, kasih tahu nih pandangan kita sebenarnya apa sih yang ujangan-ujangan dari kalian lah. Ini sebenarnya juga kan ada pandangan dari sisi laki-laki juga ya. Iya pasti ya kan. Mungkin next episode atau kapan kita akan kita bahas lagi lebih lanjut ya, mungkin kita akan cari narsum-narsum yang mungkin mau menceritakan gitu kan. Dari segi dari laki-laki gitu. Supaya mungkin pembahasan lebih mendalam lagi ya. Bisa gak cuma perempuan doang nih yang dibahas, laki-laki juga bisa. Ya ini kan dari segi kita sebagai perempuan kan ya. Karena gak ada laki-lakinya. Oke. Gitu. Jadi gitu ya para manis ya. Iya. Dan gini sih, mungkin kesimpulannya adalah ya kita jangan buat standar sosial media tuh untuk menentukan hidup kita. Hidup kita. Karena kebanyakan kayak ya mungkin di sosial media kayak enggak, kita harus karir dulu gitu. Jangan gitu. Tapi biarkan itu menjadi pilihan teman-teman gitu untuk memilih mana yang baik gitu, menikah atau karir dulu. Betul? Betul banget. Oke, sampai sini aja manis episode kali ini tentang dilema wanita nikah atau karir. Mungkin sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Dan jangan lupa pastinya share, komen, dan like and subscribe pastinya. Oke, ditunggu untuk episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.